Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seseorang yang ingin menikah tetapi terbatas dalam segi ekonomi. Ketika pribadinya, hawa nafsunya, birahinya, syahwatnya menginginkan pernikahan, tetapi kemampuan dalam segi ekonominya tidak berkecukupan, tidak memenuhi bagaimana kriteria pernikahan, apakah dari segi mas kawin ada kriteria tertentu ataupun dibebaskan. Tidak ada kriteria tertentu, yang penting dia bisa memberikan sesuatu barang yang bisa dialap manfaat, diambil manfaatnya oleh ketentuan dari pasangan perempuan. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang menikah, kemudian ketika akad pernikahannya tidak menyebutkan mas kawin di awal. Misalnya, saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama, kemudian tanpa menyebutkan jumlah mas kawin. Kemudian orang tersebut belum sempat, laki-laki tersebut belum sempat menyetubuhi wanita tersebut. Apakah wanita itu berhak atas mas kawin? Kemudian apakah wanita tersebut harus mendapatkan warisan dari pihak suaminya? Dan yang ketiga, apakah dia menghitung iddah talak ketika memang suaminya belum melaksanakan jima ataupun bersetubuh dengan wanita tersebut? Baik, kita akan membahas materi yang cukup padat, walaupun mungkin bahasanya bisa dianggap pendek. Menerima dari Alqamah an Ibnu Mas'ud, menerima dari Ibnu Mas'ud, annahu su'ila an rajulin tajawwaja imra'atan walam yaqrid laha shadaqan walam yadkhul biha hatta mata. Menerima hadis dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan dan dia tidak menentukan mas kawin bagi perempuan tersebut dalam ketika akad, dan walam yadkhul biha hatta mata, dan dia juga belum bersetubuh dengan perempuan tersebut sehingga dia meninggal. Faqala Ibnu Mas'ud laha mislu sidaqi nisaiha wala waqsa wala satoqa wa 'alaiha al-iddah. Kata Ibnu Mas'ud, bagi perempuan tersebut ada ketentuan mas kawin sebagaimana mas kawin galib, mas kawin misya, mas kawin yang familiar, yang ilahar saudara-saudara perempuannya tersebut. Kemudian tanpa berkurang, begitu pula tanpa dilebih-lebihan. Walaiha iddah, dan dia wanita tersebut juga ada waktu iddah. Walahal miras, dan bagi perempuan tersebut mempunyai hak warisan. Faqala Makil bin Sinan al-Asja'i, ketika Ibnu Mas'ud menentukan hukuman bahwa perempuan tersebut mendapatkan mas kawin, kemudian perempuan tersebut ada bagian iddahnya, waktu iddah menghitung masa talak, kemudian mendapatkan warisan. Kata Makil bin Sinan al-Ajai, qada Rasulullah SAW fi Barwa binti Wasi imra'atin minna mislama qadaita. Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW telah memutuskan dalam masalah Barwa putri Wasi di wanita salah satu dari umat kami, golongan kami, mislama qadaita, seperti apa yang telah kamu putuskan. Hadis ini menunjukkan permasalahan yang cukup pelik, bagaimana Ibnu Mas'ud mengomentari ataupun mengeluarkan fatwa. Bahkan dari sabab wurud hadis tersebut, Ibnu Abbas pernah berkata ketika dia khawatir bahwa jawabannya adalah salah, fa iyyaku shawaban
paminallah wa iyyaku khotoan paminni wa minasyaiton. Ketika Ibnu Mas'ud memutuskan itu, sebelum ada jawaban ataupun penguatan dari Makil, kata Ibnu Mas'ud, apabila itu benar dari Allah, wa iyyaku khotoan paminni wa minasyaiton, dan apabila putusan saya ini salah, ini adalah kebodohan saya ataupun juga dari setan. Ada kebingungan, kekhawatiran bahwa Ibnu Mas'ud memutuskan hukuman yang salah. Memang diakui atau tidak, ini masalah yang baru di zaman ketika belum ada masalah seperti itu, belum familiar. Nah, karena diakui atau tidak, lama ittafaqal ulama annal mar'ata idza aqada 'alaiha rajulun walam yusamma laha makhran annahu yupridu lahal makhrabiduhuli biha. Sepakat para ulama dalam permasalahan seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki walam yusamma laha mahron, dan tidak disebutkan bagi perempuan tersebut ada mas kawin ketika akad pernikahan. Kemudian annahu yafradu laha al-mahru biduhulihi biha, maka ketentuan kewajiban memberikan mas kawinnya ketika memang si suaminya tersebut sudah menyetujui perempuan tersebut. Jadi apabila ada seorang laki-laki menikahi perempuan kemudian tidak menyebutkan mas kawin ketika akad, terus disetubuhi, maka mas kawin yang harus diberikan kepada perempuan tersebut adalah mas kawin misil yang sesuai, yang sepantar dengan saudara-saudara perempuannya tersebut atau lingkungan yang ada di daerah perempuan tersebut. Nah, kemudian ada juga yang termasuk kesepakatan summa innahum ittafaqu ala annahu in talaqaha wa kana sama laha makhran walam yadkhul biha walaha nisful mahri. Kemudian kesepakatan para ulama pun ketika seseorang menikahi seorang perempuan, kemudian dari waktu akadnya menyebutkan mas kawin, jumlah mas kawin tertentu, misalnya 20 gram, kemudian sebelum melaksanakan hubungan badan dia sudah menceraikan, mentalak istrinya. Maka dengan mentalak istrinya ketika akad menyebutkan jumlah mas kawin pala hadis mahri, maka bagi perempuan tersebut berhak setengah dari mas kawin yang telah disebutkan. Berarti kalau dari 20 gram 10 gram milik jadi perempuan tersebut. Yang termasuk baru ini ketika menikah tidak menyebutkan jumlah mas kawin, kemudian juga tidak disetubuhi, lantas meninggal suaminya, bagaimana hukumnya? Maka belum ada kesepakatan para ulama tentang hal tersebut. Maka diantaranya bahwa dari hadis ini kata Imam Asy-Syafi'i, in kana yasbutu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa aulal umur wala hujjata fi ahaduduna Rasulullah wa in kabar wala ahbalu min wajhin yasbutu alaihi marratan yuqalu an Makil bin Sinan wa marrah an Makil bin Yasar wa marrah an Bati Asja la yusamma intaha wa qa'ahu as-Syafi'i bil ibtirabi. Maka menurut Imam Syafi'i, apabila memang benar hadis ini diterima dari Rasul, maka tidak ada lagi alasan untuk mempermasalahkan hadis ini kecuali memang ada dari Rasulnya. Tetapi saya tidak mengenal hadis ini hanya dari satu jalan, hanya dari satu jalan riwayat. Terkadang mendengar dari riwayat Makil bin Sinan, kemudian satu riwayat lagi mendengar dari Makil bin Yasar, kemudian satu riwayat lagi dari Al-Asja'i. Mana yang benar? Mana yang kuat? Maka menurut Imam Asy-Syafi'i, fadha'afahu Asy-Syafi'i bil idtirab, menurut Imam Asy-Syafi'i hadis ini hadis mudharib, hadis yang goncang karena banyak permasalahan antara rawi yang satu dengan jalan riwayat yang lain tidak sesuai
antara Makil bin Yasar dan Makil bin Sinan dan Al-Asja'i. Pemahaman dari hadis ini bahwa wanita yang memang dinikahi suaminya dan tidak disebutkan mas kawinnya ketika berumah tangga kemudian tidak disetubuhi, menurut hadis ini maka dia mendapatkan mas kawin secara penuh, mahar misil, kemudian mendapatkan lagi iddah karena iddah wafatnya, kemudian menjadi ahli waris. Kemungkinan kenapa menetapkan seperti itu karena kesalahan bukan dari pihak suami dari pihak istri, tetapi kesalahan dari pihak suami. Sudah dinikahi, kenapa enggak dipakai? Mohon maaf, misalnya sudah beli barangnya disimpan di kita, jangan menyalahkan alasan tidak mau membayar karena tidak dipakai barangnya. Toh barang sudah dikuasai, kenapa enggak dipakai? Begitu juga seorang istri sudah dinikahi, kemudian dia enggan atau keluarganya ahli warisnya enggan membayarkan mas kawin kepada perempuan tersebut dengan alasan karena mayit ataupun suaminya yang meninggal tersebut tidak pernah menghubungi badan atau berhubungan badan dengan istri yang meninggalkan suaminya tersebut. Nah, maka itu kesalahan dari pihak laki-laki. Maka menurut Ibnu Mas'ud, wanita tersebut mendapatkan mas kawin penuh, kemudian menghitung iddah talak yaitu 4 bulan 10 hari, kemudian menjadi ahli waris. Nah, walaupun dari dalamnya terjadi permasalahan, bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i hadis ini hadis yang dhaif, termasuk hadis yang lemah. Nah, kemudian ada yang berpendapat lagi, yaitu wakila la tastahiqul miras, bahwa qaul Ali wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Malik wa Syafi'i fi ahad riwayatin. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat wanita tersebut tidak bisa menjadi ahli waris. Ini adalah pendapat dari Ali, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, Malik, dan Imam Asy-Syafi'i dari salah satu riwayat dua pendapatnya. Karena hadisnya dipandang mudharib, tadi sudah dikemukakan, yaitu hadis yang goncang. Kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i dari riwayat yang lain, lahan nisful mahri, bagi perempuan tersebut mendapatkan setengah mas kawin. Hanya itu saja, tidak ada iddah wafat, kemudian tidak menjadi ahli waris, karena kondisinya apabila yang menjadi ahli waris itu adalah yang telah disetubuhi. Kemudian alasan kenapa tidak ada iddah wafat karena belum disetubuhi oleh suaminya tersebut dari satu riwayat yang lain. Maka ini masalah-masalah yang pelik. Mau menetapkan menurut pendapat tadi doil hadis menurut Ibnu Abbas, wanita tersebut mendapatkan mas kawin, menghitung iddah wafat, kemudian menjadi ahli waris. Tetapi menurut madhab yang lain, menurut Imam Syafi'i, dia hanya mendapatkan setengah daripada mas kawin tersebut karena bid'uhnya, karena madu manisnya belum dinikmati oleh si pembeli ataupun si pemilik atau suaminya yang telah meninggal. Nah, yang sesuai tadi ditanyakan, bagaimana kriteria mas kawin yang harus dibayarkan? Apakah memang ada kriteria tertentu, misalnya harus wajib jangan kurang sampai dari 20 dirham ataupun sekian puluh dinar. Maka di sini ada hadis yang cukup menggelitik, tetapi bukan berarti niat untuk menyepelekan seorang perempuan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man atopi sodaki mur'atin sawiqan au tamron faqad istahala. Kata daripada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, man atopi sidaki mur'atin sawiqan, siapa saja yang memberikan mas kawin kepada istrinya
berupa makanan sagun au tamron ataupun kurma, faqad istahala, maka sudah halal perempuan tersebut bagi laki-laki tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa mas kawin tidak perlu berbentuk mas saja, harta saja. Ketika memang tidak ada, maka seorang laki-laki boleh memberikan mas kawin dengan makanan. Kalau hadis ini, mohon maaf, misalnya seorang pemuda jomblo yang belum menikah, kemudian tidak punya pekerjaan, menikah ingin karena usia sudah cukup dewasa, kemudian ada juga calonnya, maka calonnya ridho, bang asal saya dinikahin aja, saya mau dikasih mas kawin apapun saya mau. Kata suaminya, Neng bagaimana kalau saya beri mas kawin martabak saja atau bakso satu porsi saja, boleh? Apakah seperti itu? Menurut hadis ini menunjukkan bahwa dengan makanan pun jadi. Tetapi perlu dikoreksi bahwa hadis ini menunjukkan wasar ila tarjihi waqfihi, menunjukkan kata Abu Dawud hadis ini diunggulkan mauquf. Nah, jadi hadis yang terputus tidak ittisal sanadnya, maka tidak bisa dijadikan istidlal. Karena ini menunjukkan juga bahwa hadis ini bukan masalah pernikahan khusus. Karena ada hadis dari Jabir, kunna ahdi Rasulillah SAW nastamti'u bil qabdati minat ta'am ala makna mut'ati. Nah, kami pada masa Rasulullah SAW bisa melaksanakan nikah mut'ah hanya dengan bayaran mas kawin bil qabdati minat ta'am, satu genggam makanan. Misalnya hanya satu genggam makanan, baik itu hububah dari misalnya beras ataupun makanan yang lain, hanya satu genggam untuk nikah mut'ah pada waktu itu diperbolehkan. Berarti ini menunjukkan untuk hadis tentang kedudukan waktu nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak yang pernah ramai dibahas. Kemudian kata sebagian orang-orang Syiah masih belum dinasah, tetapi bagi kami ahli sunnah bahwa itu sudah dinasah. Nikah mut'ah tersebut sudah dihapus hukum kebolehannya, sudah dilarang. Maka kalau untuk nikah mut'ah dahulu bisa membayar hanya dengan segenggam makanan untuk dijadikan mas kawin. Kenapa? Karena waktu tempo yang sebentar saja. Misalnya dengan perjanjian 1 bulan, dengan perjanjian 1 minggu, kemudian setelah 1 minggu maka berhentilah hubungan pernikahan, hanya untuk membebaskan ataupun membolehkan hubungan badan antara kedua jenis orang tersebut, antara laki-laki dan perempuan yang lainnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa tetapi pemahaman dari hadis ini, apabila memang tidak mampu, bisa saja apa saja walaupun bukan dengan makanan. Pemahaman dari hadis ini, jawazu qaulil mar'i fi ghairi darahim wa dananir wa huwa qaulul jumhur. Ini menunjukkan bolehnya menjadikan mas kawin selain daripada barang yang berharga, selain dinar dan dirham, selain uang, selain harta. Dan ini adalah pendapat jumhur. Laisa hadal hadis alladzi tabinu annahu la hujjata fihi, tetapi kata jumhur ulama, hadis ini tidak bisa menjadikan hujah karena tidak ada yang bisa menjadi penjelas, kemudian tidak ada asalnya terlebih dahulu. Nah, jadi bagi kita yang akan menikah, kalau zaman dahulu ada satu hadis yang familiar ketika sahabat ingin menikah, kata Rasul, iltamis walau khataman min hadidin, sahabat carilah oleh kamu di rumahmu walaupun hanya cincin dari besi untuk dijadikan mas kawin. Maka mas kawin sebagai bukti kita keseriusan kita
memberikan nafkah kepada istri kita dengan cara membayar nafkah, ada membayar mas kawin walaupun hanya dengan cincin, ada juga yang dengan jasa memberikan pembelajaran Al-Quran dan yang lainnya apapun saja, asal antara di kedua pihak saling meridhoi, tidak ada yang merasa diberatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.